Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu, karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut, nah merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang seneng terus senyum, nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang seneng. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak seneng. Ada kan senyum sinis misalnya. Karena itu kan kayak senyum tapi manggeli. Ada yang mencucu juga bukan karena mangkel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa, karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau di bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu, tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rada rumit. Aktivitasnya ada, tapi sesuatunya tidak ada. Itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya, kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya. Tidak ada yang nyetir, karena dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri. Dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Kayak mobil ya. Mobil itu kan ada sopirnya. Kamu kan nggak bisa tanya, loh yang nyupiri sopir siapa? Ya enggak, dia nyupiri dirinya sendiri. Dan mobilnya itu badannya. Jadi itu yang dimaksud gerak autokineton. Dia enggak ada yang nyupiri, karena dia sendiri adalah sopir. Dia kan enggak bisa kayak sebab, ada akibat. Ada yang nyupir, ada yang disupiri. Sopir ini ada yang nyupir lagi, kan nggak ada. Maksud sopir, siapa yang nyupir sopir? Jeragane sopir misalnya, ya nggak bisa nyupir. Dia nyupir dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri, autokineton. Dan semua kompleksitas gerakan internal manusia itulah aktivitasnya jiwa. Jadi dalangnya, sopirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, tidak jelas, itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal. Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh. Tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Makanya nanti di teori idenya Plato, barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi, itu sifatnya sementara semua, gampang menipu. Yang sejati, yang sifatnya
non-fisik, dunia idea. Oke, ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakep-cakepnya cewek yang ada di depanmu dan ada, itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Jadi bagi yang jomblo tidak masalah. Yang penting kamu bisa jatuh cinta sama bayanganmu sendiri tentang perempuan. Itu lebih sempurna kalau di Plato, lebih perfect daripada yang ada barangnya. Begitu ada barangnya, itu biasanya sudah terreduksi. Mungkin bayanganmu cewek yang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kan sempurna di kepalamu kan. Tapi begitu ada aslinya, geser-geser dikit kan bagi kamu tidak apa-apalah kan gitu. Padahal kan lebih sempurna di sini daripada aslinya. Mungkin kamu anggap kulitnya putih, nanti dijermuti mungkin ada bagian tertentu kulit yang nggak putih loh. Ya mungkin kamu nggak tahu apa di sininya, apa di mananya kan. Cuma nggak kelihatan aja. Itu kan kalah ideal sama yang ada di kepalamu. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi itu dari tataran ide jauh lebih sempurna daripada Indonesia yang sejati. Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau konsep, ide dan gagasannya jauh lebih sempurna daripada Islam rahmatan lil alamin aslinya dalam prakteknya. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Oke. Jadi yang pertama itu, jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal. Kadang melulu internal, maksudnya yo cuma di dalam aja. Yo kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal, tapi ra entuk-entuk. Nah itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Nah itu jiwa. Jadi dirimu itu selain yang kelihatan ini, jangan salah, ada yang lebih hakiki, lebih sejati, yang ada di dalam. Itu yang dikejar habis-habisan oleh para filosof lama, termasuk para sufi. Diteorikan dengan sangat jelimet. Itu bagian dalam dirimu.